Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan Gema hari ini, sahabat yang memberi dukungan. Sebuah perenungan bersama yang mengajak kita melihat betapa pentingnya sebuah dukungan dan penerimaan. Kita hidup di dunia yang mudah menghakimi dan cepat mengambil jarak. Namun kita dipanggil untuk menjadi seorang sahabat yang hadir, percaya. Sahabat yang menopang mereka yang butuh uluran tangan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Segarkan jiwa kami dengan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh menapaki kehidupan kami dengan tuntunan dan firman-Mu. Dan kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Dilanjutkan ayatnya yang ke-31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Pertobatan Saulus itu sulit untuk dipercaya. Reputasi buruk Saulus sebagai pemburu orang-orang Kristen membuat pertobatannya sulit dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Banyak orang merasa bingung saat melihat Saulus yang sebelumnya merupakan penganiaya orang Kristen berubah menjadi orang yang berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saat orang-orang Yahudi di kota Damsyik sadar bahwa Saulus benar-benar telah berubah menjadi pengikut Kristus, mereka berusaha membunuh dia. Oleh karena itu dia melarikan diri ke Yerusalem. Sayang bahwa orang-orang Kristen di Yerusalem juga sulit untuk percaya bahwa Saulus telah berubah dan menjadi murid Kristus. Untungnya Barnabas menerima dia dan membantu memberikan penjelasan kepada para rasul bahwa Saulus telah benar-benar bertobat dan berubah menjadi orang yang berani mengajar dalam nama Yesus di Damsyik. Sehingga akhirnya Saulus bisa diterima oleh orang-orang Kristen di Yerusalem. Dalam hal ini, jelas bahwa Barnabas telah menjadi sahabat yang bersedia memberi dukungan. Padahal tindakan mendukung Saulus itu beresiko membuat dia disalahpahami oleh orang-orang Kristen di Yerusalem dan ikut dibenci oleh orang-orang Yahudi yang menentang Yesus Kristus. Sikap Barnabas yang terus terang mendukung Saulus ini sesuai dengan arti kata Barnabas, yaitu anak penghiburan. Sebelumnya diceritakan bahwa Barnabas pernah menjual ladang miliknya dan hasil penjualan ladang itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipakai guna menolong sesama orang Kristen yang membutuhkan dukungan. Kerelaan dan spontanitas Barnabas dalam memberi dukungan membuat kita bisa menyebut Barnabas sebagai orang yang memiliki karunia untuk memberi dukungan. Dalam gereja, bahkan juga di luar gereja, karunia memberi dukungan ini sangat diperlukan. Dalam gereja selalu ada orang-orang yang suka menyendiri.
Mereka mungkin memiliki kesusahan yang sulit diungkapkan kepada orang lain. Sayangnya, di dalam gereja tidak selalu ada orang yang memiliki karunia untuk memberi dukungan kepada orang lain. Penyambut tamu di dalam gereja pun seringkali hanya menghiasi wajah mereka dengan senyum, tetapi tidak benar-benar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang datang untuk beribadah di gereja. Sebagian orang memiliki lingkup persahabatan yang sangat eksklusif atau tertutup dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang di luar lingkup persahabatan mereka. Bagaimana kondisi gereja Anda? Apakah di gereja tempat Anda beribadah ada orang-orang yang memiliki karunia untuk mendukung sesama yang memerlukan perhatian atau memerlukan bantuan? Apakah Anda sendiri memedulikan orang-orang di sekitar Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang pentingnya menjadi sahabat yang setia memberi dukungan. Bentuklah hati kami ya Tuhan, agar seperti Barnabas yang peka, peduli dan berani menjangkau mereka yang terabaikan. Mampukan kami untuk menjadi alat-Mu yang membawa penghiburan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.